Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang hikmah-hikmah daripada kisah cinta Laila Majnun dan Qais bin Mulawah, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana permulaan mereka saling jatuh cinta, dan ketika lamaran orang tua Qais ditolak oleh keluarga si Laila, maka setelah itu fa'aqbalan nasu ila abil majnun wa qalu lahu, orang-orang pada datang menemui ayah si Qais dan berkata kepadanya, lau akhrajtahu ila Makkah fa'awaztahu baitallahil haram la'allallaha yu'afihi mimma betulia. Seandainya engkau berkenan mengeluarkan si Qais dari kampung ini untuk sementara berangkat ke Mekah, sampai di sana engkau dan dia berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menyembuhkannya daripada tergila-gila kepada si Laila. Lalu mereka pun berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampai di depan Ka'bah, orang tua si Qais berdoa kepada Allah dan berkata kepada si Qais, ya Qais, qul Allahumma arihni min Laila wa hubbiha. Ya Allah, hentikanlah daku daripada mencintai Laila. Lalu faqal, maka si Qais pun berkata, Allahumma munna alayya bi Laila wa qurbiha. Ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku berupa si Laila dan cintanya. Dekatkanlah aku dengannya. Ketika mendengar doa tersebut, ayahnya pun marah, karena doa yang dipanjatkan oleh si Qais amat sangat jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Fadarabahu abuhu. Oleh karena demikian ayahnya pun memukul si Qais. Maka pada saat itu si Qais mengucapkan beberapa bait syair sebagai bentuk ungkapan perasaan cintanya kepada si Laila. Ya Rab, innaka dzu mannin wa maghfiratin, bayyis bi'afiyatin Lailal muhbina. Wahai Tuhanku, Engkau pemilik rahmat dan keampunan, tetapkanlah selalu kesehatan kepada kekasihku Laila. Adzakirinal hawa min ba'di ma raqadu, as-sakitina 'alal aidil mukibina. Dan mereka yang terlena dalam buayan nafsu kini telah tertidur. Terjatuh dalam pelukan tangan-tangan yang penuh keangkuhan. Ya Rab, la taslubanni hubbaha abada, wa yarhamullahu abdan qala amina. Ya Allah, janganlah pernah Engkau menghancurkan cintaku terhadap si Laila, dan semoga Allah merahmati selalu orang-orang yang ikut mengucapkan amin. Falamma sami'a abuhu hadhil abyad, manakala si ayah mendengar beberapa bait syair yang dibacakan oleh si Qais, maka ayahnya pun merasa sangat kasihan kepada anaknya yang sedang dilanda oleh rasa cinta yang luar biasa. Lalu mereka pun pergi ke Mina untuk melempar jamarah. Fabainama huwa bimina id sami'a munadiyan yunadi min ba'di tilkal khiyam, ya Laila. Ketika sampai di Mina, si Qais pun mendengar ada seseorang yang memanggil-manggil Laila. Wahai Laila. Ketika nama Laila dipanggil, disebut dan ia mendengarnya, fakharra maghsyiyan alaih. Pada saat itu ia pun tersungkur ke tanah
dengan tanpa sadarkan diri ia pingsan dengan seketika. Masya Allah, begitulah rasanya orang bila sudah jatuh cinta. Maka pertanyaannya, kita yang mengakui mencintai Allah dan Rasulnya, apakah ketika nama Allah disebutkan 5 kali sehari oleh muazzin ketika mengumandangkan azan, apakah ada getaran di hati kita takut kepada Allah? Maka bila ada getaran itu di hati, pertanda kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara singkat, setelah mereka selesai daripada melaksanakan ibadah haji, mereka pun pulang ke kampung halaman. Ternyata di kampung si Laila sudah dikurung oleh orang tuanya di rumah. Si Laila tidak dibiarkan keluar karena orang tuanya takut bila si Laila keluar pasti dia akan bertemu kembali dengan si Kais. Maka ia dikurung di rumah. Hari demi hari berlalu. Si Kais semakin rindu kepada si Laila. Namun sayang, dia tidak bisa berjumpa dengannya. Pada suatu hari, datanglah 3 kawan si Kais menemuinya. Mereka sangat terharu ketika melihat kondisi si Kais yang memendam rasa rindu kepada si Laila. Maka mereka pun mencari siasat bagaimana si Kais bisa berjumpa dengan si Laila. Akhirnya mereka pun menemukan ide. Keesokan harinya, mereka berempat, si Kais dan 3 kawannya, pergi ke rumah si Laila dengan menyamar sebagai perempuan. Mereka pakai pakaian perempuan lalu datang ke rumah si Laila, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa yang datang itu si Kais dan teman-teman. Akhirnya mereka pun sampai ke kamar si Laila. Ketika itu si Kais pun masuk ke kamar si Laila. 3 yang lain berdiri di luar sebagai penjaga. Ketika si Kais masuk ke kamar si Laila, dilihatlah si Laila sedang menangis, sedih, karena si Laila juga memendam rasa rindu kepada si Kais. Ketika kedua kerinduan itu bertemu untuk melampiaskan rasa kerinduan yang mendalam, mereka hanya saling memandang. Setelah puas dalam memandang, si Kais pun keluar dan pergi pulang kembali. Daripada kisah tersebut dapat kita petik intisari bahwa bila kita sudah mencintai seseorang, apalagi yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, maka apapun akan kita usahakan demi meraih cintanya orang yang kita cintai. Kemudian kita lanjutkan dengan kisah selanjutnya.